Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 IKM 4B akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Nanda Bella Puspitaloka, Hikmahinah Khairati, Devita Angelina, Elvania Novitasari, Atalia Zahra Beryani, Hanun Maharani, Hansa Hairunisa, Nurusani Hasanah Al-Mufti, Asita Karmelian, dan Lydia Ayu Sukamawandira. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat. Para ulama Islam sepakat bahwa ajaran agama Islam bertujuan untuk memelihara 5 pokok hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan kesehatan. Kesehatan bagi manusia berhubungan dengan jasmani dan rohani. Apabila salah satu dari keduanya tersebut sakit, maka yang lain pun akan juga terganggu, termasuk kesehatan reproduksi, di mana reproduksi ini merupakan komponen terpenting pada tubuh seseorang. Sejarah konsep kesehatan reproduksi pertama kali di Brasilia pada tahun 1970 dalam Kongres tentang Kesehatan Perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup 3 komponen, yaitu kemampuan atau ability, keberhasilan atau sukses, dan keamanan atau safety. Keamanan berarti dapat berproduksi, keberhasilan tidak dapat menghasilkan anak sehat, tumbuh dan berkembang, dan keamanan berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan abortus yang sejatinya untuk merupakan aktivitas yang berbahaya. Selanjutnya bisa. Baik, selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari kesehatan reproduksi dalam pandangan kesehatan dan pandangan Islam? Lalu yang kedua, bagaimana kajian kesehatan reproduksi mengenai haid berdasarkan sudut pandang Islam? Yang ketiga, bagaimana kajian kesehatan reproduksi mengenai hubungan suami istri berdasarkan sudut pandang Islam? Yang keempat, bagaimana kajian kesehatan reproduksi mengenai kehamilan, melahirkan, dan menyusui berdasarkan sudut pandang Islam? Yang kelima, bagaimana kajian kesehatan reproduksi mengenai keluarga berencana atau KB berdasarkan sudut pandang Islam? Dan yang terakhir, bagaimana kajian kesehatan reproduksi mengenai khitan berdasarkan sudut pandang Islam? Bisa di next. Baik, kemudian adalah pembahasan mengenai pengertian dari istilah-istilah yang akan kita bahas berikutnya. Untuk yang pertama adalah definisi dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Pada dasarnya, kesehatan reproduksi ini merupakan unsur yang dasar dan penting dalam kesehatan umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, selain itu, kesehatan reproduksi juga merupakan syarat esensial bagi kesehatan bayi, anak, remaja, hingga orang tua. Reproduksi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kembali. Dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memperoleh keturunan. Kemudian, dalam wawasan pengembangan kemanusiaan, merumuskan pelayanan kesehatan reproduksi sangat penting mengingat adanya dampak yang juga terasa dalam kualitas hidup pada generasi berikutnya. Sejauh mana orang dapat menjalankan fungsi reproduksinya secara aman dan sehat, sungguhnya tercermin dari kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya, mulai dari saat konsepsi, masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa.
Dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu cara untuk pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan fisik, mental, sosial, dan juga bukan hanya konsultasi keperawatan yang berkaitan dengan reproduksi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Oke, bisa dilanjut ke halaman berikutnya. Terdapat beberapa unsur kesehatan reproduksi. Yang pertama kita akan bahas adalah upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi yang perlu diarahkan pada remaja atau peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa, di mana perubahan-perubahan, mohon maaf, boleh dikembalikan lagi. Oke. Masa pubertas ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi dan proses reproduksi tersebut. Informasi dan penyuluhan, konseling, dan pelayanan klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja. Secara fisik akan muncul hal-hal yang disebut sebagai tanda-tanda seks sekunder seperti payudara membesar, bulu-bulu kemaluan tumbuh, haid pada perempuan, puasa pada laki-laki, dan lain-lain. Sedangkan secara psikologis dapat ditandai dengan adanya dorongan birahi yang besar, tetapi juga secara psikologis mereka masih dalam peralihan anak-anak menuju dewasa. Secara biologis, aktivitas organ dan fungsi reproduksi mulai meningkat, tetapi secara psikologis aktivitas organ dan fungsi produksi mereka masih dianggap belum siap menjadi dewasa. Konflik yang terjadi antara berbagai perkembangan tersebut membuat mereka juga berisiko mengalami masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi tersendiri. Oleh karena itu, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi remaja perlu ditangani secara khusus dengan cara-cara yang ditunjukkan untuk menyiapkan mereka menjadi remaja yang kelak akan bertanggung jawab sebagai orang tua. Oke, bisa dilanjut ke halaman berikutnya. Pertama, haid atau menstruasi. Salah satu tanda awal bahwa organ reproduksi perempuan berfungsi secara normal dan sehat adalah datangnya menstruasi atau haid. Haid secara etimologi berarti mengalir, sedangkan haid secara terminologi adalah darah yang keluar dari vagi atau kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun. Dengan sehat, dalam kurun tidak pernah sakit, tapi memang dan tidak melahirkan anak. Hal sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anil mahid, kul huwa adan, fa'tazilun nisa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yathurna, fa'ida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah padamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Lanjutan, dalam hadis sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anhu dan Imam Abuhari, artinya Ali bin Abdullah menuturkan hadis kepada kami. Dia berkata, Sufyan berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim. Dia berkata, aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad. Dia berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anhu berkata, itu untuk berhaji. Lalu ketika kami berada di daerah Sarif, aku haid. Kemudian aku pergi ke Rasulullah dan aku menangis. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kamu haid? Dan aku menjawab, iya. Maka Rasulullah bersabda, ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak wanita Adam. Kerjakanlah apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja janganlah engkau tawaf di Baitullah, Ka'bah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah berkurban 1 ekor sapi untuk istri-istrinya. Lanjut. Kemudian yang kedua ada berhubungan suami istri. Dalam Islam, jima merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala.
Dalam hadis riwayat Muslim, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya atau berhubungan suami istri, maka mendapatkan pahala?" Rasulullah SAW menjawab, "Apa pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya pada yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika dia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka dia memperoleh pahala." Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisaukum harsun lakum fa'tu hartakum anna syi'tum wa qadimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Bisa di next slide. Akan tetapi Allah melarang hubungan seksual melalui dubur. Adapun dubur adalah bukan tempat bercocok tanam, tapi tempat membuang kotoran. Oleh karena itu tidak boleh menyetubui istri pada duburnya, karena hal itu merupakan dosa besar. Imam Abu Dawud dan An-Nasi meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Mal'unu man atam wa ata fi duburiha." Artinya dilaknat orang yang mendatangi perempuan pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Kemudian Imam At-Tirmizi dan An-Nasai juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yandurullahu ila rajulin ata rajulan aw amro ata fi dubur." Artinya Allah tidak akan melihat orang laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki atau orang laki-laki yang menyetubuhi perempuan di duburnya. Sanad kedua hadis tersebut sahih. Kemudian slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang ketiga adalah tentang kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya bagaimana seorang manusia itu diciptakan dan dititipkan dalam rahim seorang ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana ma sa'alta minad-dun thumma ja'alna doftan fayaqula mohon maaf karena ayatnya kurang jelas, maka saya akan langsung membacakan artinya saja. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu akan kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu akan kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Satu alasan kenapa Allah memberi wasiat kepada manusia agar berbakti kepada orang tua adalah karena proses persalinan yang dialami ibu merupakan suatu proses yang sangat berat. Perjuangan seorang ibu antara hidup dan mati berjuang di antara kesakitan, sehingga Allah menjanjikan surga bagi seorang ibu yang meninggal pada saat melahirkan, karena ibu mati syahid dalam berjuang melahirkan anaknya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ada 7 mati syahid selain mati dalam peperangan membela agama. Orang yang mati karena terserang wabah, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena sakit pinggang, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati terbakar, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan wanita yang mati karena kehamilan dan persalinan. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam kandungan, selama 9 bulan, seorang bayi yang baru lahir hingga berumur 2 tahun dianjurkan untuk disusui oleh ibunya. Hal ini diterangkan dalam surat Luqman, ayat ke-14, surat Al-Baqarah ayat 233, dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam Quran surat Luqman ayat 14,
dinyatakan sebagai berikut, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Dukungan ayat lainnya bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 23, yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud dari ayat ini adalah seorang ibu disarankan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, tapi tidak pula dibebani dosa apabila dia tidak menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, selama itu merupakan persetujuan dari kedua belah pihak, baik ibu ataupun ayahnya. Dan tidak masalah pula apabila seorang ibu membiarkan anaknya untuk disusukan oleh orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu keluarga berencana. Beberapa pendapat memang masih berdebat mengenai keluarga berencana dalam Islam karena ada ayat Al-Quran yang menganjurkan memiliki banyak anak, namun ada ayat lainnya yang memperingatkan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya, apabila orang tua tidak sanggup untuk mendidik anaknya menjadi generasi yang kuat, iman, akhlak, dan kecerdasannya, maka sebaiknya memiliki keturunan secukupnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufun 'alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qawlan syadida, yang artinya hendaklah takut kepada Allah orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Lanjut. Pencegahan kehamilan yang berlawanan dengan ajaran Islam adalah pencegahan yang sikap dan tindakannya dijiwai oleh adanya niat enggan mempunyai keturunan atau sengaja merusak atau mengubah organ yang bersangkutan seperti memotong secara permanen karena tidak mau berketurunan tanpa alasan kesehatan ataupun alasan untuk melindungi kehidupan. Adapun kebolehan dalam Islam untuk melakukan KB harus didasari oleh alasan-alasan yang baik atau kedaruratan. Kriteria darurat yang pertama ialah mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau keselamatan ibu karena mengandung atau melahirkan yang didasarkan pada pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat An-Nisa ayat 29. Lalu mengkhawatirkan keselamatan agama karena faktor kesempitan penghidupan seperti kekhawatiran menjalankan hal-hal yang merusak akidah, menjalankan perbuatan haram atau melanggar larangan karena didorong oleh kepentingan anak-anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Maidah ayat 6 dan 3. Dan yang ketiga yaitu mengkhawatirkan pola pengasuhan dan pendidikan serta kesehatan anak bila jarak kelahiran terlalu rapat, sebagaimana hadis Nabi yang artinya jangan bahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh hadis Hasan tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Abbas dan oleh Ibnu Majah dari Ubadah. Selanjutnya adalah hitan. Hitan termasuk perkara yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan fitrahnya. Banyak sekali nas-nas yang menganjurkan berhitan, di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW
Wasallam yang berbunyi, dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 macam. Yang pertama sunat tauhidan, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, yang keenam adalah tahara atau mandi junub. Mandi wajib dalam Islam ditujukan untuk membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Mandi diisyaratkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6 di bawah ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya, dalam Islam ada kondisi-kondisi di mana seorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk melaksanakan mandi atau mandi wajib. Berikut ini sebab-sebab yang mengharuskan seseorang mandi wajib. Yang pertama adalah keluarnya mani atau sperma dengan syahwat. Keluarnya mani atau sperma dengan syahwat baik dalam keadaan tidur atau bangun, baik laki-laki atau perempuan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila air memancar maka hendaklah mandi ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua adalah bertemunya atau bersentuhnya alat kelamin laki-laki dan wanita. Walaupun tidak keluar mani, diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua kemaluan telah bertemu maka wajib baginya mandi. Aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya maka kami pun mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, yang ketiga adalah haid dan nifas. Ayat di atas Al-Baqarah artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Yang keempat adalah meninggal. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam keadaan berihram terhadap seorang yang meninggal terpelanting oleh untanya, mandikan dia dengan air dan daun-daun bidara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesehatan seksual dan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial terkait dengan seksualitas atau reproduksi. Nah, beberapa permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi yang dibahas dalam Islam seperti tadi seperti 1, haid atau menstruasi. Dalam Islam, wanita yang sedang haid tidak diperkenalkan untuk melakukan beberapa ibadah karena dianggap sedang tidak suci. Sehingga sebelum mereka bisa melakukan ibadah, perempuan yang telah usai haid diwajibkan untuk mandi junub terlebih dahulu. Yang kedua ada berhubungan sama istri. Jima merupakan salah satu bentuk ibadah yang berpahala asalkan dilakukan pada yang halal. Allah melarang berhubungan seksual melalui dubur. Yang ketiga, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Salah satu alasan kenapa Allah memberi wasiat untuk berbakti pada kedua orang tua adalah karena proses persalinan yang dialami ibu merupakan suatu proses yang sangat berat. Yang keempat ada keluarga berencana. Kebolehan dalam Islam untuk melakukan KB harus didasari oleh alasan-alasan yang baik atau kedaruratan, seperti mengkhawatirkan keselamatan ibu karena mengandung dan mengkhawatirkan pola pengasuhan maupun kesehatan anak bila jarak kelahiran terlalu rapat. Yang kelima, hitan. Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya berhitan, yakni untuk bersuci dan menjaga kesucian. Hitan erat kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan kemaluan. Yang keenam, ada sebab diharuskannya seseorang untuk mandi junub adalah karena keluarnya mani dengan
syahwat, bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita, walaupun tidak mani, haid dan nifas, atau meninggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan bila ada saran ya, menjaga kesehatan seksual dan reproduksi sangatlah penting dalam pandangan Islam. Kesehatan seksual dan reproduksi yang terjaga dapat menyempurnakan ibadah kita. Diharapkannya pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi juga dapat menjelaskan hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan individu berkaitan dengan perilaku menjaga alat reproduksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan atau komentar dapat disampaikan di diskusi aula. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.